tapi jangan sampai kemudian cross the line, ya. Jangan sampai kebablasan. Itu wajar dimanapun negara, pemilu agak ribut itu biasa, tapi jangan sampai kemudian merusak satu tatanan harmoni sosial. Yang kedua, kita tadi dapat masukan yang sangat mendasar dari Pak SBY, konsennya sama dengan kita, bahwa pemilu itu mandat amanat konstitusi. Oleh karena itu, hendaknya kita berpegang pada konstitusi. Baik itu KPU, Bawaslu, Capres, bahkan Presiden, polisi, semuanya hendaknya berpegang pada konstitusi, melaksanakan tugas sesuai dengan mandatnya masing-masing. Nah, yang ketiga, tadi penting sekali, perlu kita garis bawahi bahwa bagaimana agar pemilu, prinsip pemilu itu adalah damai, jujur, adil, transparan. Itu prinsip pemilu dimanapun juga. Bahwa nanti siapapun yang menang, selama itu sudah dijalankan, akan mendapatkan legitimasi dan kita hindari tidak terjadi keributan. Bahwa nanti ada yang kalah protes itu biasa saja. Tapi sepanjang proses pemilu itu bisa jujur, adil, aman, transparan, itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kita ikut mengawal, menjaga, karena ini kepentingan kita bersama. Semua kontestan itu adalah putra bangsa, saudara kita semuanya, dan itu harus kita hargai. Sehingga kita jangan kemudian terjebak pada hiruk pikuk sesaat, tapi melupakan agenda kehidupan berbangsa yang lebih besar di masa depan. Sementara itu nanti Kang Eri dan juga Lukman meneruskan. Reporternya minggir. Ya, intinya tadi kita semua menyampaikan dan sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Bapak SBY bahwa hasil pemilu apapun hasilnya tentu harus dihormati semua kita. Karenanya pemilu itu tidak hanya sebatas jujur dan adil, tapi juga harus dilaksanakan dan berlangsung secara damai dan bermartabat. Damai dan bermartabat ini penting karena legitimasi dari siapapun yang mendapatkan mandat terbanyak dari masyarakat itu harus mendapatkan legitimasi. Karena kalau tidak bermartabat, kalau tidak damai, itu mungkin legalitas bisa didapat, tapi legitimasi tidak didapat. Jadi ini yang menjadi concern betul dari Bapak SBY dan itu sejalan dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Demikian. Saya sih sebagai ibu ya mengharap, tadi kan sudah disepakati bahwa pemilu itu kita sepakati yaitu secara jujur dan adil. Nah itu harus dijalankan oleh pembuat aturan, misal KPU harus menjalankan aturan-aturan itu dengan baik, dengan konsisten dan konsekuen. Karena kalau tidak, bisa-bisa nanti legitimasi politik hasil pemilu bisa saja bisa pada titik terendah. Agar itu saya sebagai seorang ibu hanya mengharap mudah-mudahan pemilu nanti itu berjalan dengan baik, kemudian aparat pemerintah, TNI, Polri menunjukkan sikap negarawan untuk dengan mensukseskan pemilu, yaitu menjaga netralitas untuk dan juga bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Itu saja. Mudah-mudahan. Tadi kami mendapatkan banyak sekali insight ya dari perjalanan Pak Presiden SBY dalam proses transisi sebetulnya pada masa 2014 lalu begitu, dan kami sama-sama sepakat bahwa pemilu itu sudah ada mekanismenya, mekanisme konstitusional, maka
siapapun, termasuk warga bangsa, tapi terutama penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu harus juga melihat ini dan tidak sampai crossing the line itu. Jadi kita semua berharap hal ini, dan Presiden SBY tadi juga meminta kepada Gerakan Nurani Bangsa untuk terus merangkai, membuat ruang-ruang perjumpaan sehingga nanti di dalam perjalanan bangsa tuh akan ada ruang bersama gitu. Jadi Gerakan Nurani Bangsa bisa juga menjadi ruang komunikasi dengan berbagai pihak. Nanti kalau ada apa-apa, kalau kondisinya membutuhkan kita duduk bersama sebagai bangsa, Gerakan Nurani Bangsa perlu mengambil perannya, begitu tadi pesannya Pak SBY kepada Gerakan Nurani Bangsa. Pertanyaannya, kalau Gerakan Nurani Bangsa kemudian akhirnya memutuskan untuk bersafari, bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa, apakah dari Gerakan Nurani Bangsa ini sudah melihat adanya suatu hal atau tindakan yang memang sudah crossing the line sehingga akhirnya kemudian harus maju untuk bertemu, lalu kemudian apakah ada kritik-kritik yang disampaikan ketika bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa maupun nanti ketika bertemu dengan presiden maupun juga penyelenggara yang lainnya? Kalau Gerakan Nurani Bangsa, karena bicaranya adalah nurani, yang tentu yang kita ingatkan adalah hal-hal yang sifatnya nilai-nilai kebangsaan begitu. Jadi kita mengingatkan semua pihak, kita tidak pointing fingers gitu, tetapi kita mengingatkan bahwa kita semua punya PR menjaga bangsa ini loh untuk cita-cita kemerdekaan, lebih ke sana, dan mengingatkan kalau ada apa-apa kembali ke mekanisme konstitusi tadi itu. Tapi berarti memang melihat ada yang sudah gini, Nurani Bangsa itu buka telinga lebar-lebar mendengarkan suara kanan kiri gitu kan. Nah, sehingga kita mengambil langkah antisipasi, karena suara antar pasangan itu kadang-kadang buzzer kan bising, membuat tabrakan. Kami tidak punya data dan nggak mau membuat judgement karena kami bukan KPU, bukan pejabat negara, tapi kami mendengarkan. Nah, semoga semua itu hanya ramai di medsos saja, tapi jangan terjadi nanti dalam realitas sosial. Sehingga langkah kami tadi bertemu para sesepuh, ayo kita kawal, kita dinginkan, kita damaikan situasi. Kira-kira gitu posisi kami. Gitu. Jadi kan kalau disampaikan satu lagi terkait dengan tanggapannya netralitas aparatur negara. Tadi kan juga disampaikan terkait dengan aparatur negara harus punya netralitas. Nah, kalau misalnya melihat saat ini kan situasinya sudah mulai ada yang simpang siur, kemudian juga ada yang sudah menyeleweng. Mungkin tanggapannya bagaimana terkait dengan jadi itulah salah satu tujuan dari Gerakan Nurani Bangsa ini adalah mengajak semua kita, seluruh elemen, komponen bangsa, termasuk tentu mereka-mereka yang mendapatkan amanah, mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan negara ini untuk berlaku adil, demi kemanusiaan, demi kemaslahatan. Jadi netralitas tadi yang ditanyakan tentu menjadi harapan semua kita, sehingga pemilu tidak hanya jurdil, jujur dan adil, tapi juga berlangsung secara damai dan bermartabat. Demikian. Kalau langkah dari JNB yang nanti kemudian bisa diambil apa yang selain dengan berdiskusi maupun juga bertemu dan memberikan pembahasan langkah yang kemudian tadi dikatakan sama Pak SBY kan bisa mengambil langkah sesuatu. Yang pertama kan mengingatkan semua pihak, ini semua adalah bagian dari perjalanan hidup bangsa, kemudian ada mekanisme konstitusi, ayo semuanya mengikuti itu satu. Kemudian yang kedua, menciptakan ruang tengahnya itu Mbak, untuk duduk bareng itu. Jadi tidak ikut tarik menariknya itu gitu, tapi harus berjalan dengan rel itu, rel konstitusi. Intinya mengingatkan, mengajak kita semua kepada cita-cita, tujuan mulia dan tanggung jawab kita berbangsa dan bernegara. Itu poinnya. Oke. Ya. Yang terdekat ini sekarang sedang kita ajukan ya, harapan kami nanti bisa bertemu dengan semua presiden, semua mantan presiden, semua mantan wakil presiden, dan juga penyelenggara negara, terutama yang terkait dengan pemilu itu yang Jadi misalnya nanti dengan Mahkamah Konstitusi juga pasti kami akan ke sana. Capres-cawapres kita sedang mempertimbangkan Mbak, ini mekanismenya akan kita seperti apa. Begitu. Dan semua ini tanpa wartawan nggak didengar kaumnya. Jadi kami terima kasih pada wartawan. Terima kasih wartawan. Ada jadwal yang ditentukan untuk yang pertemuan terdekat sedang diajukan surat-suratnya. Jadi untuk tanggal sudah ada jadwalnya.
nanti di awal Pada waktunya Februari lah mestinya gitu ya. Tapi nanti pada waktunya deh Mbak. Gitu. Bisa lebih cepat. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Titip negara ya. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pesta demokrasi sebentar lagi. Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas sekawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya. Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini. Media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik.
masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pesta demokrasi sebentar lagi. Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas sekawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan